Bayangkan, dengan luas laut 5,8 juta kilometer persegi, Indonesia tidak akan kekurangan pasokan ikan atau hasil laut lainnya. Masyarakat bisa mengkonsumsi ikan setiap hari, bahkan sangat melimpah untuk diekspor. Tapi kenyataannya, ada banyak persoalan yang kompleks, khususnya menjaga ikan tetap segar sejak dari tangan nelayan hingga sampai ke atas meja makan. Potensi sumber daya ikan laut Indonesia begitu besar, mencapai 9,931 juta ton per tahun. Salah satunya potensi itu berada di Nusa Tenggara Timur dengan jumlah nelayan mencapai 79.642 orang. Pada musim ikan, saat angin tenang dan tidak terang bulan, tangkapan nelayan sangat berlimpah. Untuk menjaga daya tahan ikan, hasil tangkapan nelayan tetap layak konsumsi, tidak ada cara lain selain melalui proses pembekuan ikan di gedung penyimpanan beku atau cold storage. Manfaat gedung penyimpanan beku atau cold storage telah dirasakan nelayan maupun industri perikanan di Maumere, ibu kota Kabupaten Sika. Selain untuk konsumsi harian bagi masyarakat lokal, ikan hasil tangkapan nelayan dapat didistribusikan ke wilayah lain setelah melalui proses sortir dan pembekuan di perusahaan cold storage. Peluang besar perikanan itu ditangkap PT Fajar Flores Flamboyan Visindo atau F4 yang memperbesar kapasitas ruang penyimpanan hingga 500 ton. PT F4 itu kepanjangan dari PT Fajar Flores Flamboyan Visindo, di mana memiliki kemampuan pembekuan berkisaran 30 ton dan memiliki ruang penyimpanan cold storage 2 ruangan yang masing-masing berisi bisa 400 dan 500 ton. Awal kapasitas kita berdiri itu hanya satu hari penerimaan bisa 12 ton dan memiliki satu CS yang kisaran kapasitas 80 sampai 100 ton. Ikan jenis tertentu seperti tuna, cakalang, dan tongkol menjadi prioritas penerimaan karena memiliki pasar yang besar termasuk untuk ekspor. Namun tidak menutup kemungkinan ikan jenis lain juga diterima masuk gudang pembekuan. Untuk ikan cakalang, awal proses masuk ke F4 itu begitu datang dari kapal, kita bongkar melalui mobil, kita angkut langsung ke perusahaan kita. Lalu kita sortir sesuai dengan kualitas, ada KW1 dan KW2, serta kalau yang tidak mau masuk dengan kriteria kita akan masuk reject. Dan setelah itu kita melakukan sizing, di mana ada 2 size, 1,1 up dan 2 up. Setelah itu kita susun di pan, kita diletakkan di rak, dan kita masukkan di ABF pembekuan. Untuk satu kamar pembekuan, sekali pembekuan memerlukan waktu kisaran 12 hingga 15 jam. Setelah pembekuan yang berkisaran ABF 12-15 jam, ikan kita timbang ulang, kita taruh di kerangkeng, kita melakukan penyimpanan di cold storage. Setelah kira-kira cukup 1 kontainer, maka akan kita melakukan stuffing ke kontainer untuk dikirim ke pembelinya. Seperti ada pembelinya dari Surabaya dan Jakarta. Kebutuhan utama gedung penyimpanan beku atau cold storage adalah kepastian dan jaminan pasokan tenaga listrik yang stabil dan konsisten. Hal ini kerap menyulitkan perusahaan pembekuan ikan melanjutkan operasional usahanya. Awal mula perusahaan berdiri, kita menggunakan mesin diesel yang menggunakan bahan bakar solar dan lalu beralih ke tenaga listrik. Adapun untuk biaya dari solar ke listrik, mungkin untuk ke arah listrik kita berhemat 50% dari biaya solar. Dan untuk kelemahan dari solar ya kita harus sering kontrol mesin, pasti ada naik turun arus tegangan, dan setelah beralih ke listrik kita ya cuma kontrol untuk di panel listrik dan berjalan lancar, tidak ada hambatan. Kepastian jaminan pasokan listrik tidak saja berdampak bagi industri pembekuan ikan, namun manfaat besar dirasakan pula oleh nelayan. Hasil tangkapan nelayan mampu tertampung dan tidak lagi ada ikan yang terbuang. Dengan daya yang diberikan dari PLN 555 kPa, perusahaan saya bisa mengoperasikan 8 unit ABF dan 2 cold storage. Dengan adanya listrik yang sudah masuk, jadi untuk penerimaan ikan kita sudah tidak ada hambatan bagi nelayan, tidak ada pembatasan jumlah, karena kita sudah mengoperasikan 8 unit ABF, itu berkisaran per hari kita bisa menerima ikan kisaran 30-35 ton. Jadi nelayan tidak ada ikan yang
terbuang atau tidak terpakai.